Halo, selamat sore semuanya peserta didik kelas 12 di mana saya berada. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Jumpa kembali dalam pertemuan daring mata pelajaran instalasi penerangan listrik. Pada kali ini saya berharap atau Bapak berharap semoga kalian bisa menyimak kegiatan pembelajaran daring ini dari awal sampai akhir karena ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Baik, mari kita sama-sama dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masuk dalam pembelajaran daring pada kali ini. Kompetensi dasar dari instalasi penerangan listrik adalah 1. Mengevaluasi instalasi penerangan 3 fasa bangunan gedung. 2. Memeriksa instalasi penerangan 3 fasa bangunan gedung. Capaian kompetensi yang harus dicapai oleh seluruh peserta didik adalah 1. Siswa mampu menilai pemasangan APP 3 fasa instalasi penerangan bangunan gedung. 2. Siswa mampu menilai pemasangan konduktor instalasi penerangan 3 fasa bangunan gedung. Dan yang kelima, siswa mampu menilai pemasangan rating pengaman listrik penerangan 3 fasa bangunan gedung. Berbicara tentang evaluasi instalasi penerangan 3 fasa, tidak terlepas dari Peraturan Umum Instalasi Listrik yang mengatur tentang teknik ketenaga listrikan, baik dari perencanaan, pelaksanaan, pemasangan, evaluasi, uji kelayakan, dan semuanya itu memiliki tujuan antara lain 1. Untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan oleh tenaga teknik yang kompeten. Yang kedua, menjamin tersedianya tenaga teknik yang memahami tentang keandalan, keselamatan, dan lingkungan. Yang berikut kita melihat pada alat pengukur dan pembatas sebagai evaluasi awal dalam sistem kelistrikan penerangan 3 fasa. APP atau kita kenal dengan kWh meter ini ada yang sifatnya analog dan ada yang digital. Tetapi tujuan daripada APP ini sendiri adalah untuk mengetahui besar tenaga listrik yang digunakan untuk pelanggan. Nah, anak-anak sekalian, APP ini berfungsi sebagai pengukur daya listrik, sebagai pembatas atau pemutus arus listrik. Jadi fungsinya adalah sebagai pengukur dan juga sebagai pembatas energi listrik yang dipakai oleh pelanggan. Yang berikut ini adalah merupakan MCB 3 fasa. MCB ini merupakan alat pengaman yang berfungsi untuk memutus atau memproteksi arus lebih yang disebabkan terjadinya beban lebih dan arus pendek. Dan MCB 3 fasa ini terpasang langsung pada alat pengukur dan pembatas atau kWh meter 3 fasa. Gambar ini menunjukkan suplai arus listrik atau tegangan listrik 3 fasa dari sumber PLN atau saluran udara tegangan rendah, yaitu menggunakan kabel twisted kabel line R, S, T, dan 0 yang disambung atau dipasang kepada APP dan yang keluaran dari APP ini kepada beban instalasi penerangan 3 fasa. Anak-anak sekalian, ini adalah merupakan diagram atau gambar pengukuran daya pada kWh 3 fasa. Di sini adalah kabel R warna merah dipasang pada terminal 1 dan terminal 3 sebagai outputnya. Kabel S dipasang pada terminal 4 dan terminal 6 sebagai output. Kabel T dipasang pada terminal 7 dan terminal 9 sebagai outputnya, dan kabel 0 dipasang pada terminal 10 dan terminal 12 sebagai outputnya. Dalam evaluasi instalasi penerangan listrik, kita melihat pada yang pertama kabel listrik. Kabel yang digunakan dalam instalasi listrik harus sesuai dengan penggunaan dan beban arus listrik atau kemampuan antar arus yang akan dialirinya. Pastikan bahwa kabel yang kita gunakan adalah kabel yang berlogo SNI atau SPLN. Ada 3 jenis kabel yang kita gunakan dalam instalasi listrik, yaitu 1. Kabel NYA. Kabel ini berisolasi PVC, berinti tunggal, warna merah, kuning, biru, hitam, loren kuning, dan kabel ini kalau dipasang harus digunakan dalam pipa. Kabel yang kedua adalah NYM, yaitu kabel yang berisolasi PVC, berselubung warna putih, berinti 2, 3, atau 4, dan kabel ini tidak tahan lama dalam air dalam jangka waktu yang lama. Yang berikut adalah kabel NYY. Kabel ini berisolasi PVC dan PE, dan
dipasang pada kabel tanah dengan inti sama dengan kabel NY-AM atau NY-A. Dan berikut kita akan melihat pada sambungan kabel. Usahakan bahwa pemasangan instalasi listrik itu jangan sampai kabelnya dipasang di luar kotak pedos atau disambung dalam pipa, karena kita menjaga keamanan instalasi listrik itu sendiri. Sehingga ada 4 tips yang harus kita kerjakan atau kita lihat, kita evaluasi. Yang pertama, kabel itu harus dipasang kokoh, kuat, jangan sampai ada kendor dalam sambungan-sambungan kabel. Yang kedua, bahwa kabel itu harus disambung di dalam kotak sambung supaya lebih baik dan lebih aman. Yang ketiga, kualitas isolasi kabel itu harus diperhatikan. Jadi jangan sampai kualitas kabelnya tidak sama dengan kabel yang kita gunakan. Dan yang keempat, kabel itu digunakan disambung dengan warna yang sama. Yang berikut ini anak-anak sekalian, komponen PHB penerangan gedung. Ada beberapa komponen di sana yang terpasang dalam panel 3 fasa instalasi penerangan gedung. Dan panel ini secara umum memiliki persyaratan khusus, yaitu harus sesuai dengan penggunaannya. Kemudian komponen seperti tombol, saklar kendali, saklar pemilih harus memiliki warna dan tanda untuk memudahkan pelayanan. Yang ketiga adalah komponen gawai kendali seperti tombol, saklar magnet, lampu sinyal, dan kawat penghubung harus memiliki kemampuan yang sesuai. Dan ini adalah merupakan bagian dari komponen PHB penerangan gedung juga. Ada saklar utama atau NVB sebagai pengaman dan sekaligus kapasitas arus yang cukup memadai untuk dalam sebuah panel. Yang kedua adalah MCB atau mini circuit breaker, berfungsi untuk memutuskan rangkaian secara otomatis apabila arus listrik atau ada beban listrik yang melebihi dari kapasitasnya. Kemudian ada penghantar rel atau busbar yang digunakan untuk pemasangan kabel. Dan yang terakhir ada ducting kabel, digunakan untuk tempat melintas atau tempat pemasangan kabel dalam panel sehingga kelihatannya lebih rapih dan lebih baik lagi. Nah, yang berikut ini komponen PHB juga. Ada voltmeter yang dipasang pada pintu panel, berfungsi untuk mengukur tegangan listrik. Ada ampermeter, berfungsi untuk mengukur arus listrik. Saklar switch atau kita kenal dengan saklar rotari dengan cara memutar pada posisi on maupun off, dan lampu indikator 3 fasa. Ini adalah merupakan contoh-contoh komponen instalasi penerangan gedung atau instalasi penerangan listrik. Ada komponen saklar, stop kontak, fitting, lampu, MCB, ada juga pipa, kabel, dan komponen lainnya. Ini peralatan yang sering kita gunakan dalam pemeriksaan atau pengujian atau evaluasi penerangan 3 fasa. Yang pertama ada obeng, flash minus, ada tang, alat ukur yang digunakan, ampermeter maupun voltmeter, multitester, dan alat-alat lain seperti bor, meteran, gergaji, palu. Nah, ini sangat penting sekali pemeriksaan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang kedua adalah untuk mengetahui pemeriksaan secara rutin supaya instalasi kita di rumah itu kita lebih tahu atau instalasi bangunan gedung lebih terjamin kualitasnya dan tidak membahayakan. Yang berikut adalah sangat penting untuk mengetahui keamanan daripada listrik itu sendiri. Maka pemeriksaannya itu bisa meliputi stop kontak, MCB, maupun peralatan-peralatan lain yang harus mendapat perhatian dari teknisi agar supaya instalasinya dapat optimal dan memberikan pelayanan kebutuhan kepada pelanggan. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah sampai pada sesi tugas belajar. Ini ada diskusi kelompok, silakan dengan teman-teman kamu di kelas atau di grup WhatsApp, di Google Classroom ya, browsing internet, modul yang sudah Bapak kirim di Google Classroom, silakan dibaca lagi untuk menambah pengetahuan maupun keterampilan kamu. Yang kedua, kerjakanlah soal-soal evaluasi yang ada di Google Form, linknya sudah Bapak sampaikan di WhatsApp grup kelas, silakan dipelajari dan dikerjakan. Dan yang berikut, ketiga ada LKPD yang sudah Bapak sering di Google Classroom, dibaca petunjuknya dan tugas observasi dikerjakan baik mandiri maupun kelompok. Dan yang keempat, tetap semangat, belajar, dan jaga kesehatan, gunakan masker. Baik anak-anak sekalian, mungkin pertemuan kita sampai di sini. Semoga apa yang disajikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan kita akan jumpa pada pertemuan berikutnya. Akhir kata, Bapak mengucapkan terima kasih dan sukses buat
kalian semua.